Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang menyatakan, jangan menilai sesuatu dari sampulnya. Jangan menilai buku dari sampulnya atau tampilan luarnya. Dari ungkapan ini, kita diingatkan untuk tidak menilai sesuatu berdasarkan tampilan luar, berdasarkan sampulnya, atau berdasarkan pandangan pertama kali ketika kita melihat sesuatu yang hendak kita nilai itu. Hal itu juga yang terjadi pada kota Sodom. Kota Sodom ini kota yang subur, tanahnya subur, punya padang rumput yang luas, bahkan banyak tanaman hijau di dalamnya. Tetapi, kelakuan dari penduduk kota Sodom ini bertolak belakang dengan keindahan dan juga kesuburan kota Sodom. Penduduk kota Sodom adalah orang-orang yang mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Mereka orang-orang yang egois, mereka congkak, mereka juga mementingkan diri sendiri, lalu mereka tidak suka dan tidak mau untuk membantu orang miskin, bahkan bersikap tidak bersahabat dan tidak ramah terhadap pengunjung-pengunjung yang datang ke kota Sodom. Ketidakramahan mereka dan tidak bersahabatnya penduduk kota Sodom ini tergambar dalam bacaan kita pada saat ini. Ketika ada 2 orang malaikat yang bertamu ke rumah Lot dan menginap di sana, kemudian dikepung dan didesak, lalu 2 orang tamu ini hendak dianiaya oleh penduduk laki-laki di kota itu. Apa yang dilakukan oleh penduduk ini membuat Tuhan sangat murka dan marah. Apalagi sebelumnya Tuhan telah begitu banyak mendengarkan keluh kesah tentang orang-orang atau penduduk-penduduk Sodom. Tetapi ketika Tuhan hendak memusnahkan, membumi hanguskan kota Sodom, Abram dan Tuhan sempat tawar-menawar. Abram meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan tidak memusnahkan Sodom, sebab di sana tinggal Lot yang adalah keluarganya. Lalu kemudian Tuhan mendengarkan doa Abram, lalu malaikat ini datang dan melalui malaikat ini Tuhan hendak membebaskan atau memerdekakan Lot dan keluarganya dari Sodom supaya mereka tidak ikut hancur ketika Tuhan hendak menghancurkan kota Sodom. Tetapi ketika Lot dan keluarganya telah mendapatkan kebebasan, telah mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan, istrinya tidak meyakini dan tidak menghargai kebebasan tersebut. Hal itu dapat kita lihat ketika Lot dan keluarganya ini sudah dilarang, sudah dikatakan bahwa mereka tidak boleh menoleh ke belakang. Mereka tidak boleh melihat apa yang terjadi pada kota Sodom. Tetapi istrinya ini malah menoleh ke belakang, lalu resiko yang dia terima adalah menjadi tiang garam. Lot dan keluarganya telah dibebaskan. Mereka mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mereka dikeluarkan dari Sodom dan diizinkan untuk memilih tempat yang baru, yaitu Zoar. Kita dapat temukan itu pada ayatnya yang ke-23. Tetapi kebebasan dari Tuhan itu bukan kebebasan yang tanpa syarat. Kebebasan yang bebas sebenar-benarnya lalu tidak dikontrol. Kebebasan yang Tuhan beri, kemerdekaan yang Tuhan berikan itu punya syarat. Salah satunya yang harus dilakukan oleh Lot dan keluarganya adalah tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi nyatanya kebebasan itu tidak diyakini dengan baik. Ada keraguan atau bahkan istri dari Lot ini tidak menghargai kebebasan yang telah Tuhan berikan. Lalu selanjutnya kalau kita baca, yang menikmati kebebasan dan kemerdekaan dari Tuhan adalah Lot dan juga anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah tentang Lot, kita mau mengingat juga tentang kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari
Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk menjalani hidup. Kita diberikan kebebasan untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita diberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara apa saja yang bisa kita gunakan untuk memelihara hidup yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Tetapi, kadang sikap kita ini seperti Lot. Mungkin kita tidak menghargai kebebasan yang telah Tuhan berikan. Mungkin kita juga tidak percaya terhadap kebebasan, keselamatan, atau kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Sehingga banyak orang yang salah dalam memilih jalan untuk proses memelihara kehidupan yang Tuhan berikan. Atau bisa saja ada orang-orang yang menggunakan cara-cara yang keliru untuk memelihara hidup yang Tuhan berikan. Misalnya nih, kalau semua orang tahu cara menghargai kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan, dalam pekerjaan mungkin tidak akan ada korupsi, karena semua orang bekerja dengan jujur. Lalu, kalau semua orang bisa menghargai kemerdekaan dalam hal kesehatan atau kebebasan dalam hal kesehatan, kita bisa menghirup napas tanpa bayar dalam kondisi yang sehat, kita bisa menghargai kebebasan itu. Mungkin kalau kita punya penyakit tertentu lalu punya pantangan, kita tidak akan melanggar atau menikmati pantangan itu. Kalau sakit kolesterol misalnya tidak boleh makan gorengan, ya tidak boleh makan gorengan. Kalau darah tinggi atau diabetes misalnya punya pantangan diikuti, mungkin akan tetap sehat. Lalu misalnya yang punya MAH, kalau makannya tidak terlambat dan tidak makan pedas, kesehatan itu tetap ada. Jadi itu menghargai kesehatan yang telah Tuhan berikan. Kalau tidak menghargai kesehatan atau kalau tidak menghargai setiap kebebasan dan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan, kita melakukan cara-cara yang keliru, nanti kalau ada hal buruk yang menimpa kita, mungkin ada yang akan menyalahkan Tuhan atau bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya dan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita telah mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, dan juga keselamatan dari Tuhan. Kita diizinkan, dibebaskan untuk menikmati hidup yang telah Tuhan berikan, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada cara-cara yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya, kita bebas untuk makan apa saja, kita harus ingat kondisi tubuh kita. Kita bebas mau kerja apa saja, tetapi ingat kita harus rajin dan juga jujur. Kita diberikan kebebasan untuk berdoa misalnya, tanpa ada jadwal khusus. Maka mari kita nikmati kebebasan itu untuk berdoa, untuk menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada malam ini, pada saat ini, mari bersama kita menghargai kebebasan atau kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang beriman dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.